Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Saifuddin di seri video Pejuang Excel. Gimana kabarnya nih teman-teman dari Pejuang Excel? Semoga senantiasa baik, dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Oke, pada video ini kita akan melanjutkan video kedua dari playlist 20 rumus wajib yang harus kamu ketahui pada saat belajar Microsoft Excel. Nah, pada video ini kita akan membahas dua rumus, yaitu rumus teks dan rumus value. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita cobain rumus teks dan rumus value-nya. Rumus teks ini hanya ada dua parameter. Pada saat kalian ketik sama dengan teks, seperti ini, nanti akan muncul dua parameter atau dua argumen. Yang pertama adalah value-nya dan yang kedua adalah format teks. Value-nya bisa kalian pilih angka, ataupun tanggal, ataupun waktu ya. Selanjutnya, format teksnya bisa kalian tulis sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk angka ini, kalian bisa menulis dengan angka 0, seperti ini, angka 0, untuk di formatnya nanti, ataupun crash seperti ini, ataupun misalkan kode currency, yaitu misalkan rupiah ya. Dan selanjutnya kalian bisa menambahkan teks lain yang bisa kalian tulis sendiri. Oke, langsung aja kita cobain yang pertama di rumus teks. Rumus teks ini kalian bisa tulis value-nya di sini, kalian ketik, ataupun kalian pilih sel yang ada, yaitu 1, 2, 3 ini. Selanjutnya, koma, kalian bisa tulis formatnya manual seperti ini. Jadi crash, titik, crash, 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 maka enter, maka akan hasilnya seperti ini ya. Ini saya menggunakan titik karena format time-nya itu menggunakan bukan Indonesia ya. Jadi format time luar negeri ataupun English. Sehingga ini titik. Titik ini artinya adalah koma. Koma di bahasa Indonesia. Jadi artinya 0,123 meskipun tulisannya titik. Oke. Jadi kalau teman-teman itu desimalnya berformat koma, maka harus menyesuaikan dengan koma. Kalau saya ganti koma, hasilnya akan jadi error ya, karena memang ini koma bukan desimal. Sedangkan saya desimalnya itu pakai titik. Oke, lanjut. Ini kenapa tidak ada nolnya ya? Karena crash ini memang tidak mengembalikan nilai nol. Jadi misalkan ada nol di depannya ataupun nol di belakang angka 3 ini setelah desimal, maka dia tidak akan tertulis jika menggunakan crash. Untuk menulisnya, kalian bisa tulis nol. Seperti ini. Jadi hasilnya selanjutnya kalian juga bisa menambahkan 0 lagi jika ingin menambahkan beberapa angka di belakang koma. Jadi hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kalau kalian juga ingin menambahkan currency, kalian bisa tulis langsung di bagian sini. Rp misalnya sama dengan AK, maka akan hasilnya seperti ini. Dan terakhir kalian bisa menambahkan juga uh, tulisan kalian sendiri. Misalkan hasilnya hasilnya menjadi ini N seperti ini ya, maka akan jadi seperti ini ya, sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, selanjutnya ini kita juga bisa hapus. Kita bisa langsung menggunakan sel juga. Jadi kita bisa klik langsung sini, maka akan jadi seperti ini ya. Kita bisa rubah di sini sesuai tadi format yang kita inginkan, RP 0. Oke, maka akan menjadi seperti ini. Ini juga bisa kita ganti, maka akan menjadi seperti ini juga ya. Ini kalau misalkan kita ganti menjadi crash, seperti ini, ya maka dia angka nolnya akan hilang di belakang ya. Kalau misalnya kita ganti 0 lagi, maka dia angka nolnya akan muncul. Karena si 0 ini akan mengembalikan angka nolnya jika memang eh, angka yang dijadikan teks itu tidak lebih dari formatnya. Jadi misalkan ini ada 4 angka 0, sedangkan di belakang koma ini di sini hanya ada 3. Maka satunya itu akan bertuliskan menjadi 0. Hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, setelah angka, kita bisa mengubah format value yang ada di sini menjadi teks dengan beberapa format. Untuk tanggal kita ada yang namanya D atau day ya. D.
DD ya, sampai D1 sampai D4, ada M juga M1 sampai M5, dan Y hanya ada dua, yaitu YY dan Y4. Kita bisa langsung tulis teks seperti ini, lalu value-nya. Lalu di sini kita bisa tulis formatnya manual seperti tadi, deh, ataupun kita langsung isi atau klik di bagian sel yang sudah terformat tersebut. Misalnya seperti ini. Lalu kita klik enter, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kita copy ke bawah, paste ya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika D itu hanya akan mereturn ataupun mengembalikan nilai 1 saja. Sedangkan jika DD, dia juga akan menuliskan angka 0 di depannya. Jadi angka 01 sampai 09. Selanjutnya untuk DDD, itu nama atau tiga huruf pertama dari hari. Sedangkan D4 itu hari lengkapnya. Ya. Selanjutnya untuk M itu angka 8. Karena ini M itu adalah bulan ya. Bulan MM ya sama seperti tadi DD, dia akan menuliskan nolnya juga. Selanjutnya M3 itu 3 huruf, 3 digit pertama dari tanggal, dari bulan maaf. Selanjutnya untuk M4 itu nama bulan sepenuhnya, dan M5 itu inisial. Jadi misalkan bulan Agustus inisialnya huruf A, jadi satu angka aja di depannya. Namun ini akan jadi bermasalah jika kita misalkan menggunakan M5 ini karena misal ada saja bulan yang huruf depannya sama seperti Agustus, April ya. Agustus, April, terus selanjutnya ada Juni dan juga Juli. Dan ini year, ini angka 20 dan 2020 juga. Oke, sampai di sini sepertinya cukup jelas. Selanjutnya kita beralih ke format waktu. Selain kamu bisa melakukan format terhadap angka, tanggal, kamu juga bisa melakukan format terhadap waktu. Jadi untuk waktu di sini kita coba lagi rumusnya, teks. Ini value-nya, lalu format teksnya. Kita teks, kita klik, kita sama dengan seperti ini. Oke, maka ini adalah S itu adalah second ataupun tanggal, ataupun maaf, detik. Second itu adalah detik, dan M itu minute ya, atau menit, H itu hour atau jam. Selanjutnya AMPM adalah format waktu ya, format waktunya IM ataupun PM. Jadi karena ini memang tidak ada ini ya, jika kita bisa lihat di formula ini memang tidak ada detiknya maka dia akan 0. Hasilnya pun akan 0 seperti ini. Untuk S itu hanya satu angka, untuk SS itu dua angka. Dan untuk M itu juga satu angka M1 ya, sedangkan M2 itu akan menampilkan nomor nolnya juga. Namun ada catatan untuk M ini, untuk menit di waktu ini harus dibarengi dengan jam ataupun detik. Jadi tidak boleh berdiri sendiri H ini. M ini tidak boleh berdiri sendiri. Karena jika berdiri sendiri maka dianggap ini adalah bulan. Sama seperti yang ini ya. Jadi karena satu jadi Januari ya. Dianggapnya ini bulan. Jadi kita harus barengi dengan S ataupun H. Jadi kalau kita barengi dengan H itu di depannya berarti HH. Ya maka dia akan 31 seperti ini ya, sudah sesuai. Ataupun MM kita barengi dengan S. Nah, maka seperti ini 31 menit ke 31 detik ke 0 ya. Seperti ini. Jadi M ini tidak bisa berdiri sendiri ya untuk yang waktu karena nanti akan dianggap menjadi bulan. Bulan seperti ini. Selanjutnya untuk H, kalian bisa tuliskan seperti ini H, H1 dan H2. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan yang terakhir untuk AMPM ini juga harus dibarengi dengan jamnya. Karena jika tidak, itu hasilnya akan tidak ada ya. Hasilnya menjadi seperti ini aja. AMPM-nya aja. Tapi ini opsional. Jadi kalian memang mungkin bisa saja membutuhkan cuman AM atau PM-nya aja. Tapi biasanya itu jarang banget digunakan. Maka kalian bisa tulis misalnya jamnya, HH, ataupun menitnya seperti ini. Selanjutnya yang kedua kita beralih ke rumus value.
Rumus value ini akan menghasilkan value dari teks yang kita pilih. Jadi pada bagian ini kita sudah rubah menjadi teks dengan menambahkan kutip satu di bagian depan angkanya ya. Jadi ini artinya sudah teks, ini sudah teks, dan ini juga ya sudah teks. Selanjutnya ini juga sudah teks. Jadi untuk rumusnya itu hanya kita cukup ketikkan value, lalu di sini langsung otomatis hanya ada satu parameter saja, yaitu bisa kita pilih teksnya ataupun sel yang berisi angka itu. Jadi seperti ini, maka dia akan mereturn hasilnya menjadi teks ya, menjadi value ya, maksudnya value kita copy di sini juga menjadi value seperti ini. Nah, di sini juga bisa kita copy langsung sini. Nah, maka dia akan menjadi value. Di sini juga akan menjadi value. Jadi ini value-nya berupa angka, ini berupa tanggal, dan ini berupa waktu. Nah, untuk merubahnya, kalian karena ini dijadikan value, untuk melihat tampilannya tidak menjadi seperti ini, seperti misalkan di bagian tanggal, maka kalian harus merubahnya dengan kontrol formatting ya. Jadi bukan seperti teks tadi, kalian bisa menuliskan formatnya ini, karena ini memang nanti hasilnya menjadi teks ya, bukan value. Sedangkan ini kita menginginkan hasilnya menjadi value. Dari teks menjadi value. Nah, untuk itu, maka untuk agar hasilnya itu terlihat bagus dan tidak seperti angka seperti ini, maka kita bisa pergi ke bagian sini, number ya, sini, format cell. Lalu di sini misalkan ini tanggal, kita pilih di bagian tanggal ya. Lalu misalkan ini tanggal seperti ini. Ya, jadi bukan tulisan seperti format yang tadi, melainkan kita melakukan format melalui format cell ini yang ada di bagian sini. Ataupun kita juga bisa melakukan format cell di bagian custom ini, kita bisa hapus semuanya. Jadi misalkan YY, MM, DD, MM, DD seperti ini ya. Kita bisa tulis manual langsung di sini, lalu oke. Selanjutnya untuk yang waktu juga sama. Di bagian sini, lalu kita pilih yang time, lalu kita pilih format yang kita inginkan, lalu oke. Dan ini juga sama, kalian bisa melakukan formatting sendiri. Oke, sekian dulu dari saya. Saya rasa cukup untuk rumus teks dan value pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.